pagi, Dek. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah sudah ada janji dengan Bapak Ngurah untuk melakukan wawancara. Apakah Bapak Ngurahnya ada? Ada, apa mau dipanggil dulu? Boleh. Terima kasih ya, Dek. Ya. Selamat pagi, Pak Lurah. Oh ya. Perkenalkan, saya Aristia dan ini teman saya, Hmm. Erlangga. Kami dari Universitas Marmadewa ingin mewawancarai Bapak mengenai komunikasi bisnis tentang pet shop Bapak ini. Oh, yang nelpon kemarin itu ya. Ya. Oke. Oh, silakan duduk, silakan duduk. Ya, Ada deh, duduk sini. Ah. Gimana ini? Apa yang bisa saya bantu? Kalau boleh tahu sebelumnya kita mau wawancara, Pak, atas pet shop ini dari awal COVID sebelum COVID-19 gitu. Kalau boleh tahu pet shop ini kapan gitu? Pet shopnya ya. Pertama itu awalnya kami buka toko ya, Bali Pet Care and Service yang di depan sana, depan jalan utama ya. Itu buka pertama itu tahun 2015. Kemudian setahun setelah itu 2016 kami buka yang ini Dog and Cat House-nya di sini untuk memperluas bidang usaha lah di bidang penitipan. Apakah pet shop ini milik Bapak sendiri atau yang sama? Untuk pemiliknya itu ada. Saya di sini sebagai operational manager ya. Pemiliknya itu kebetulan ipar saya. Itu yang memiliki hobi di bidang memelihara anjing dulunya. Kemudian hobi itu dikembangkan menjadi usaha lah. Bisakah dijelaskan, Pak, sebenarnya pet shop ini di bidang apa ya, Pak? Boleh. Seperti pet shop yang lain ya, ini bergerak di bidang hobi ya, hobi untuk menjawab semua pertanyaan para penghobi hewan peliharaan, terutama anjing dan kucing ya, yang memiliki anjing dan kucing ya, di khususnya di area Batu Bulan ini ya. Tapi tidak mencakup kemungkinan untuk area lain juga gitu loh, karena kami penjualannya promosinya itu tersebar luas sekali gitu. Apa saja produk atau jasa yang dijual di pet shop ini? Nah, mengenai produk ini macam-macam ya. Produk sendiri itu kami menyediakan mulai dari beraneka ragam makanan anjing dan kucing ya. Kemudian yang berhubungan dengan suplemennya, kesehatannya, obat-obatan gitu ya. Terus juga ada aparelnya ya, seperti rantai, kandang, segala macamnya itu ada juga. Kemudian untuk jasa ya, ini kami memberikan layanan penitipan anjing, penitipan kucing, kemudian ada salon anjing dan kucing juga. Seperti itu. Kalau boleh tahu jumlah karyawan di pet shop ini berapa ya? Nah, untuk pandemi ya, ya. Untuk saat ini karena situasi ya, kita semua sulit ya. Itu ada 3 karyawan, 1 di toko ya, di pet shop, kemudian di sini 2 standby untuk treatment yang di sini lah, yang di penitipan ini. Tapi sebelumnya ya lumayan banyak sih. Ya. Apa saja informasi atau pesan yang disampaikan atasan kepada karyawan dan media komunikasi yang digunakan? Nah, kalau masalah komunikasi intern ya, intern di perusahaan itu berhubungan dengan produk dan layanan kami sih biasanya.
misalkan mengenai stok ya, stok barang itu biasanya dikomunikasikan. Kemudian mengenai customer ya, antrian customer, ada juga permintaan customer. Yang jelas berhubungan dengan perusahaan. Eh, Lagi ini, apakah website ini memberikan informasi penawaran seperti diskon kepada yang sering datang ke sini? Kepada customer. Ya pasti ya. Eh, karena kami basicnya penjualan ya, penjualan dan pelayanan. Jadi informasi kepada customer itu penting sekali. Ya. Kami menjalin informasi dengan baik. Selain new customer yang baru datang juga, kami juga punya customer loyal ya, karena kami mempunyai sistem membership ya. Jadi ada beberapa customer loyal yang secara intensif kami memberikan informasi, baik itu berupa penawaran terbaru, diskon produk, layanan terbaru dari kami seperti itu. Media apa yang dipakai untuk menyampaikan informasi atau penawaran tersebut? Nah, Seperti itu. Kami selalu up to date ya mengenai teknologi. Ya semampu kami melek teknologi lah. Segala macam aplikasi kami gunakan. WhatsApp ya, Instagram, Facebook, kemudian ada Telegram juga kami gunakan itu. Kami gunakan semua lah. Kami juga punya website ya, jadi untuk customer baru bisa melihat website kami kalau tidak sempat datang ke toko seperti itu ya. Apa saja hambatan yang terjadi saat berkomunikasi baik kepada atasan atau pelanggan? Mengenai hambatan ya, Ya, saya rasa tidak ada hambatan ya. Ya, tidak ada hambatan kalau melakukan komunikasi baik secara internal maupun eksternal kepada customer itu, saya rasa tidak ada. Karena pertama, basically semua karyawan sudah dibekali dengan pengetahuan yang cukup mengenai baik produk yang kami jual, jasa yang kami berikan, kemudian secara umum secara general mereka sudah tahu juga mengenai hewan peliharaan seperti itu. Jadi sampai saat ini sih belum ada hambatan sih. Kalau tentang tanggapan dari komunikasi bisnis, apa saja tanggapan dari pelanggan saat proses komunikasi berlangsung, Pak? Secara garis besar ya, sampai saat ini sih tanggapan pelanggan sih bagus semua ya, bagus semua. Kebetulan bisnis ini kan ruang lingkupnya kan sudah jelas ya. Customer kita itu pasti memiliki hobi memelihara hewan peliharaan. Jadi mereka sudah tahu ya apa yang mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan untuk hewan peliharaannya. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan itu semua. Jadi selama ini sih bagus tanggapan dari mereka. Adakah tanggapan negatif atas informasi yang diberikan? Seingat saya tanggapan negatif sih tidak ada ya. Cuman mungkin ada kalanya ada miskomunikasi ya. Miskomunikasi karena misalnya seperti ini. Contohnya ada seorang klien yang menitipkan anjingnya di sini. Kemudian setelah diwawancara oleh berkomunikasi dengan staf kami, tidak ada kendala dengan hewan peliharaannya. Tapi setelah beberapa hari dititip di sini, ternyata hewannya sakit, anjingnya sakit. Nah, terus setelah ditelusuri, dibawa ke dokter, memperoleh perawatan, kami mendapat informasi kalau anjingnya itu alergi terhadap makanan tertentu, ya. Padahal sebelumnya pemiliknya tidak tahu
tidak tahu. Jadi miskomunikasi seperti itulah yang terjadi biasanya ya, karena ketidaktahuan dari pemilik sendiri. Tidak ada informasi ya yang kami terima sebelumnya dari pemilik. Bagaimana cara pet shop ini menanggapi semua feedback negatif dari tersebut? Nah, untuk mengatasinya ya dengan berkomunikasi secara baik ya. Seperti contohnya kasus yang tadi ya. Jadi kami menghubungi pemiliknya, berbicara dengan baik-baik ya, komunikasi, menerangkan apa yang sedang terjadi, kemudian ya pemiliknya bisa menerima lah gitulah. Jadi kemudian ya otomatis biaya perawatan, biaya berobat itu kan kami yang tanggung jadinya, seperti itulah sebagai apa namanya timbal baliknya itulah, sebagai timbal baliknya. Kalau dari efek komunikasi terhadap kemajuan perusahaan, apa saja dampak positif dari komunikasi dengan pelanggan? Begini ya, kalau dari kami sendiri dari sisi perusahaan tentu saja ada kalanya ada klien-klien yang memiliki pengalaman lebih ya, pengalaman lebih dalam bidang memelihara hewan peliharaan. Nah, itu dengan berkomunikasi dengan mereka kami mendapatkan pengetahuan baru jadinya. Seperti itu, menambah pengetahuan pada staf yang lain, seperti itu. Jadi kalau ada klien kasus yang sama, kami bisa mempraktekkannya dengan klien yang lain, seperti itu. Kemudian apa saja dampak negatifnya Pak? Ada apa tidak? Kalau dampak negatif sampai saat ini sih tidak ada ya, tidak ada ya. Artinya baik kami sendiri dengan klien itu kan sama-sama ada di dalam wadah yang sama, artinya dalam hobi yang sama, jadi gitu sama-sama saling mengisi lah jadinya ya. Kalau negatif sih tidak ada. Kalau dari peran lingkungan terhadap efektivitas komunikasi bisnis di perusahaan tersebut, apa saja pengaruh dari letak geografis terhadap keberhasilan komunikasi bisnis bagi pet shop ini Pak? Letak geografis ya, tentu sangat berpengaruh ya, tentu sangat berpengaruh karena kami berprinsip, terutama untuk toko yang di depan ya, toko Bali Pet Care and Service ya, itu sangat berpengaruh karena kami berprinsip posisi menentukan prestasi kan, seperti itu ya. Jadi semakin bagus letak sebuah usaha, kesempatan untuk maju semakin besar, seperti itu. Jadi posisi Bali Pet Care and Service yang di pinggir jalan utama itu berdampak sangat besar untuk kami. Kebetulan kami juga pionir di daerah sini, jadi kalaupun ada new customer yang tidak tahu lokasi kami, itu sebenarnya tidak tahu lokasi kami, masyarakat sekitar sudah tahu, seperti itu ya. Jadi saat mereka bertanya, kebanyakan masyarakat sudah membantu mereka untuk menemukan lokasinya, seperti itu. Kalau status sosial bagaimana Pak? Apakah pengaruhnya pada ini? Status sosial ya, seperti saya informasikan sebelumnya tadi ya, jadi usaha kami ini kan ada hubungannya dengan hobi ya. Hobi memelihara hewan itu kan termasuk hobi yang mahal ya, baik dari perawatan seperti itu ya. Jadi memiliki kelas sosial tersendiri ya para pemilik hewan ini. Jadi untuk komunikasinya agak gampangan, lebih mudah ya, dengan kelas sosial yang setara seperti itu ya, karena kami ada dalam satu hobi seperti itu.
Adakah pengaruh waktu misalnya dari hari raya terhadap keberhasilan komunikasi bisnis? Kalau hari raya gitu ya misalnya ya, kalau di Bali sih dari pengalaman kami sih banyak pengaruhnya ya, banyak sekali pengaruhnya. Biasanya di hari raya itu penitipan itu ramai sekali karena ya untuk khususnya daerah sini ya, Batu Bulan ini kan daerah perbatasan ya, banyak pendatang yang tinggal di sini, mereka juga punya hewan peliharaan seperti itu. Jadi pada saat hari raya, saat mereka pulang kampung misalnya pergi ke luar kota seperti itu, mereka banyak menitipkan hewan peliharaannya di sini. Jadi kalau hari raya itu sangat berdampak positif pada kami ya. Dan penerimaan informasi, siapa saja yang menjadi penerima informasi dalam komunikasi baik di internal workshop Pak ataupun eksternal? Kalau di dalam perusahaan ya, internal perusahaan sama-sama ya, baik atasan, manajemen ataupun karyawan itu sama-sama menjadi penerima informasi ya. Misalkan atasan memberikan suatu instruksi kepada karyawan, dia akan menyampaikan kepada manajemen terlebih dahulu ya, kemudian manajemen menyampaikan kepada karyawan. Jadi penerimanya ya karyawan, manajemen juga. Kemudian kalau ada masukan atau laporan dari karyawan, misalkan di salon kan, di salon petnya itu ada alat yang rusak seperti itu, harus menyampaikan kepada manajemen kan, manajemen sebagai penerimanya, kemudian teman-teman yang meneruskan informasi tersebut seperti itu. Efektivitas komunikasi, bagaimana komunikasi bisnis yang selama ini telah dilakukan baik di internal maupun eksternal workshop ini Pak? Sangat efektif ya, karena komunikasi itu sangat penting ya, baik internal antar karyawan dengan manajemen, manajemen dengan atasan itu sangat penting ya. Kemudian karena basically kami menjual produk dan memberikan layanan, komunikasi kepada pelanggan itu sangat penting seperti itu ya. Jadi sangat efektif sekali dari kami di sini. Terus apa saja etika-etika dalam berkomunikasi di atas dengan karyawan atau dengan pelanggan Pak? Kalau berbicara mengenai etika ya, kalau di internal perusahaan sini, kebetulan sistem kami di sini ini kekeluargaan. Jadi bentuk komunikasinya seperti keluarga, seperti itu, anggota keluarga lain, tanpa melupakan juga kondisi pekerjaan seperti itu ya. Tetap itu rasa hormat antara karyawan kepada pemilik itu tetap ada, tapi penyampaiannya secara kekeluargaan. Kemudian sedangkan kepada pelanggan tentu saja ada etikanya ya, bahasanya harus sopan seperti itu ya. Lebih formal lah bahasa yang disampaikan pada karyawan. Kemudian kepada pelanggan yang sudah menjadi member seperti itu kan, sudah memang beberapa kali berlangganan di tempat kami ini ya, bisa dirubah sedikit lah sistemnya, lebih kekeluargaan seperti itu. Ya. Oke, kalau sekarang pertanyaan yang terakhir Pak. Udah berakhir ya. Ayo silakan. Bagaimana peran komunikasi bisnis dalam proses penjualan barang atau jasa di pet shop ini Pak? Nah, perannya ya kalau diibaratkan itu seperti ujung tombak ya. Dengan komunikasi kita bisa memperkenalkan sesuatu, terutama di sini dengan komunikasi kita bisa menjual produk seperti itu. Dengan komunikasi kita mendapatkan pengetahuan baru seperti itu. Jadi perannya sangat penting sekali dalam usaha kami di sini. Baik Pak, sekian dulu pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu dan ruang informasi yang diberikan Pak.
Mohon maaf bila ada salah kata dan Iya. Iya. Sampai jumpa. Ya. Ya, Pak. Hati-hati ya. Ya.